Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depannya. Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu kasus besar yang sedang ramai dibicarakan di publik tanah air saat ini, yaitu sosok Mr. T yang disebut-sebut oleh Pak Beni sebagai pengendali judi online di Indonesia. Sosok ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Pak Beni Ramdhani. Dan sepertinya pemerintah kita punya respon yang bisa dibilang menarik. Yuk kita bahas kasus ini. Pak Beni menyebutkan bahwa ada sosok yang berinisial T yang mengontrol bisnis judi online di Indonesia. Menurut Pak Beni, informasi ini sudah beliau sampaikan kepada Presiden Jokowi, ada juga Panglima TNI dan Kapolri dalam sebuah rapat terbatas di Istana beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian wartawan menanyakan kepada Presiden Jokowi perihal Mr. T yang disampaikan oleh Pak Beni ini dalam rapat terbatas itu. Lalu apa reaksi Pak Jokowi pada waktu itu? Beliau mengaku bahwa beliau tidak tahu dan menyarankan untuk bertanya langsung kepada Pak Beni. Ini kan sikap yang membingungkan publik. Pak Beni sudah sampaikan dalam rapat terbatas itu tentang sosok yang berinisial T ini. Itu berarti tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan ini ke publik sudah ada di tangan Presiden. Kenapa malah balik ke Pak Beni? Sikap seperti ini kan paradoks. Semua informasi A1 itu ada di tangan Presiden. Tapi informasi sebesar ini malah seolah-olah tidak diketahui oleh kepala negara. Bayangkan, seorang presiden diberitahu tentang ancaman sebesar ini, tapi memilih untuk menghindar dan menyerahkan tanggung jawab kembali ke anak buahnya. Mungkin ini cara baru pemerintah kita dalam menyampaikan informasi ke publik. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa sebenarnya si Mr. T ini? Masyarakat kita pasti kena tilang kalau melanggar lampu merah. Tapi kenapa orang seperti si Mr. T ini tak tersentuh oleh hukum? Aparat kita juga, kenapa mereka cepat sekali bertindak terhadap preman-preman jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat? Aparat kita cepat sekali menindak masyarakat kita yang lemah, yang memetik buah orang lain untuk mengisi perutnya yang lapar, untuk bertahan hidup. Tapi urus satu orang seperti si Mr. T ini, mereka berubah menjadi amatir gitu. Kasus ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam jaringan judi online di Kamboja. Mereka seringkali menjadi korban penipuan, dipekerjakan secara ilegal, bahkan dijual untuk keuntungan bisnis haram ini. Ini kan menunjukkan bagaimana lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran kita di luar negeri. Pemerintah kita nampaknya lebih suka sibuk berkomentar daripada bertindak tegas. Menkominfo Budi Ari Setiadi juga beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan bahwa ada 5 orang di Indonesia yang mengatur judi online. Namun ketika disinggung mengenai penegakan hukum, beliau malah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Lah, peran Pak Menteri apa dalam proses penegakan hukum? Anda juga kan pejabat negara, seharusnya ambil tanggung jawab juga untuk proses penegakan hukum. Ini benar-benar membingungkan. Mengakui adanya masalah, tapi tidak mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini?
pemerintah kita nampaknya sangat piawai dalam menghindari dan bermain aman ketika dihadapkan dengan masalah serius seperti judi online dan perdagangan manusia. Responnya adalah saling lempar tanggung jawab. Mungkin ini adalah strategi untuk menjaga suasana tetap aman dan membiarkan masalah besar seperti ini terpendam begitu saja. Kita berharap negara benar-benar hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan pemerintah harusnya ambil langkah konkret daripada hanya kata-kata yang berputar-putar tanpa arah dan saling lempar tanggung jawab.